Al-Huda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya masih aya wae teh. Aya wae. Keliling teh ya dan ini nusroh jeung Pak Mahmud di Masjid At-Taqwa alhamdulillah 3 hari. Alhamdulillah. Tad mau nanya ini sebetulnya amalan ini berat yang dilakukan tetapi katanya dahsyat cenah hasilnya. Amalan apa yang kita kerjakan agar kita itu mampu melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud? Ya. Hudang wae kadang-kadang hese itu teh. Ya, beratnya sangat berat itu teh. Ya. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk senantiasa bisa memperbaiki diri dan melaksanakan amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bicara seperti itu tidak mudah. Efektif gitu. Benar. Nah, sekarang yang tadi Haji tanyakan itu adalah bagaimana supaya kita mudah bisa melaksanakan tahajud. Sementara pekerjaannya jangankan melaksanakan tahajud, bangun malam saja itu sangat berat luar biasa. Tapi ada trik memang yang harus kita laksanakan, terutama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus membersihkan aura-aura kotor kita, aura-aura dosa ketika siang sampai malam menjelang tidur. Itu aura dosanya banyak. Dan itu yang menghalangi kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Maka caranya adalah pertama dengan melaksanakan sholat sunnah sebelum tidur. Bisa sholat tobat, bisa sholat hajat, dan sholat witir juga bisa sambil sholat witir, dan itu akan memudahkan kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Walaupun kita tidurnya jam 1 malam, benar. tapi nanti akan kebagian lah 2 rakaat, 3 ya minimal 2 rakaat itu akan kebagian untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini sholat spesial, bukan sholat yang biasa-biasa saja. Sholat yang harus bisa dilaksanakan setelah tidur. Istilahnya kalau sekarang mah ada bukan aurat teta, membuka saluran teta yang ada di otak, yang di situ adalah tersambungnya langsung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengabulannya doa. Jadi kalau tidak tidur si tetanya ini tidak aktif gitu. Iya. Yang paling mudah itu ya seperti tadi, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum tidur, apalagi harus punya wudu. Insya Allah bisa melaksanakan sholat tahajud. Itu yang sering saya laksanakan, walaupun misalkan tidurnya jam 12 malam atau jam 1, nanti kebagian lah 2 rakaat. Nah, kemudian membaca surat, bagusnya kan yang disunahkan itu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Betul. Alhamdulillah. Kemudian surat Al-Mujammil. Surat Al-Muzammil ini akan menjadikan kita mudah melaksanakan sholat tahajud, karena kita terkoneksi dengan ayat-ayat Allah seperti tadi. Atau mungkin membaca surat Al-Isra, ayat dari mulai aqimis sholah 7-8. Itu akan mengantarkan kita membuka aura untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Dan ketika seseorang misalkan sudah hafal surat Al-Muzammil, jika seseorang sudah menghafal surat Al-Muzammil akan mengantarkan kemudahan dalam melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu, jika seseorang sering melaksanakan sholat tahajud, maka surat Al-Muzammil ini tidak mudah lupa. Di bawah sadar ya udah hafal ya. Jadi rekam ya. Bukan nggak tahu ya. Mungkin kalau sesuatu dilaksanakan, misalkan
teori begini dan dilaksanakan, itu si teori kan tidak mudah lupa biasanya. Nah, teorinya juga di dalam surat Al-Mujammil, maka dilaksanakan mujamilnya tidak akan mudah lupa untuk kita dalam walaupun tidak sering di murojaah gitu surat Al-Mujammil itu. Karena memang si surat Al-Mujammil ini merupakan perintah ya langsung untuk dieksekusi karena kita sudah melaksanakan, jadi inget ya. Kayak misalkan kumila ila qalila, bangunlah malam ya walaupun sedikit sedikit. Jadi terus kebayang betul kebayang. Ngerti saya maksudnya. Jadi terkoneksi terus gitu. Nah, ini coba bagi siapapun hafalkan surat Al-Muzammil, karena itu akan membangun alam bawah sadar kita untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Jadi insya Allah bagi orang-orang yang murojaah Al-Muzammil itu akan bisa melaksanakan sholat tahajud. Barangkali itu sedikit saja yang sedikit saya amalkan. Walaupun sering juga sih lolos gitu. Karena mungkin banyaknya dosa. Oke, terima kasih sekali Tadiah. Berarti betul ya. Jadi laksanakanlah sholat sunat sebelum tidur, terus hafalkan surat-surat Al-Mujammil, terus baca surat juga Al-Mulk pada saat tidur. Sebelum tidur maksudnya ya, saat tidur. Sebelum tidur. Terus tadi ya banyak menghafal juga surat Al-Isra ya gitu. Sekali wudu, misalkan wudu sebelum tidur. Wudu sebelum tidur, betul. Alhamdulillah dalam surat Al-Isra juga ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi bahwa wa minal laili itu pada sebagian malam gitu kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud agar apa tadi itu teh? Dinaikkan apa? Naikkan maqaman mahmuda. Alhamdulillah. Derajat kita ditinggikan. Walaupun seorangnya miskin tidak akan dihinakan oleh orang lain. Walaupun tidak pandai tetapi dia tahu diri. Apalagi kalau kaya, dia hartanya menjadi melimpah dan berkah. Dapat berbagi dengan banyak orang. Alhamdulillah. Orang yang banyak ilmu, ilmunya akan manfaat. Apalagi misalkan punya jabatan, jabatannya juga tidak akan menjadikan dia rakus terhadap sesuatu yang bukan haknya. Itu maqamah mahmudah itu bukan harta yang banyak ya, tapi salah satunya dinaikin derajatnya itu ya, mendekatkan dengan Allah ya subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki yang halal, yang sedikit misalkan, apalagi banyak, itu maqamah mahmudah. Masya Allah. Hatur nuhun tad gitu. Dulu waktu kecil saya dikasih taunya gini sama Wa Idrus namanya teh. Lamun hayang sholat tahajud bangun cenah Allahumma doakeun, berdoa sebelum tidur, Allahumma malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail bangun kan jam sekian gitu. Bangun bisa. Bener gitu. Bener dari dididik dari kecil memang. Iya. Tad nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya sadayana ya. Al-Huda TV.